Saat kalian itu baru pertama kali di rumah dan mau beli ikan. Jadi saat kalian mau beli ikan, itu apa sih yang lo harus lakukan sebenarnya? Oke, sebelum lo beli ikan, contoh ikan yang gampang banget dibawa pulang itu ada ikan seperti cupang. Karena itu adalah satu akuarium satu ikan. Ini adalah tipe awal dari akuarium yang kalian bisa punya dengan tipe ikan satu. Jadi ini menurut gue kalau misalnya kalian belum ngerti cara, cuman pingin main ikan dan belum sampai di fase sampai memahami ikan, gue rasa dua ini cocok buat ikan pemula ya. Ini caranya kurang lebih cara ngitungin bagaimana cara mendapatkan akuarium pertama lu dan tipikal soliter dan non soliter. Nah, kedepannya di video kedua gue akan lebih bahas mengenai karantina akuarium ataupun karantina ikan yang benar dan bagaimana caranya karantina ikan yang komunal seperti ini. Karena pastinya teman-teman nggak tahu. Jadi gue akan bahas kedua ini aklimasi. Habis itu gue bahas lagi karantina. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Java Petco. Nah, kemarin itu gue pas banget, gue juga baru keluar dari gua. Gue lagi jarang banget lihat IG, lihat Facebook, dan lihat YouTube. Sempat banyak juga yang ngomongin kayak sekarang itu memang kayak jualan barang itu kayak mungkin goreng-gorengan semua ya, mau dari ikannya atau dari barangnya. Sebenarnya nggak gitu sih guys sebenarnya ya. Sebenarnya kita itu pingin balik lagi juga dengan video-video seperti itu. Kita juga merasa iya juga ya. Maksudnya kita kan membangun, kita punya channel ini awalnya, kalau misalnya kalian bisa track down dari awal banget kita bangun channel ini. Karena saat itu sebenarnya kita mulai itu tahun 2017, 2018 ya. Saat itu mulai bikin video-video awal. Itu di Facebook malahan itu lebih ke arah mengarah edukasi. Jadi dulu kelemahannya dari di Indonesia ini saat di 2018 itu bener-bener nggak ada edukasi mengenai produk ataupun ikan. Nah jadi saat itu kita mulai masuk dari ngedukasi akuarium itu, produk itu seperti apa sih, unboxingnya, habis itu kebutuhannya seperti apa, kayak pompanya, habis itu ngomongin media, habis itu mulai ngomongin ke yang lain, dan akhirnya mungkin kejauhan. Kita pun sudah lupa bahwa setiap masa itu selalu memiliki orang yang baru pingin mulai di dunia akuarium gitu. Jadi menurut gue udah 7 tahun dan kita sudah lupa juga bahwa mungkin banyak orang udah nggak ngelihat video edukasi. Dan video edukasi itu gue lihat jarang banget terjadi di Indonesia saat ini. Dan bahkan larinya tuh non-teoritis dan lebih mengarah ke pengalaman pribadi. Buat gue pengalaman pribadi itu nggak apa-apa, karena pengalaman pribadi itu juga penting, tapi teori itu memastikan bahwa adanya pengalaman yang sudah tertulis dan diaplikasikan. Jadi buat teman-teman, kita akan mulai lagi di Java Petco. Gue akan tulis namanya Aquarium 101, dan hari ini gue nggak ngomongin mengenai reef, tapi gue akan ngomong tentang akuarium. Oke? Nah kita langsung mulai aja. Jadi hari ini buat semua orang yang udah ngerasa dia udah jauh banget di akuarium dan nggak mau balik lagi ke masa awal, gue suggest lu untuk keluar dari video ini sekarang. Karena ini basic banget ya. Jadi kita ngomongin basic lagi gitu. Oke? Jadi pertama kali yang gue mau ngomongin kalian adalah saat kalian itu baru pertama kali di rumah dan mau beli ikan. Jadi saat kalian mau beli ikan, itu apa sih yang lu harus lakukan sebenarnya? Oke? Sebelum lu beli ikan, nomor satu adalah lu bisa ke pasar ikan hias, carinya di mana? Bisa ke online, bisa juga ke toko akuarium ya. Jadi kalian bisa ke 3 tempat ini. Pasar akuarium ikan hias mungkin dikasih contohnya beberapa di sini. Toko akuarium juga dikasih beberapa. Dan pastinya specialty ya. Specialty store itu maksudnya toko-toko spesial yang di bidangnya masing-masing. Oke? Nah, gue akan rekomendasikan di 3 barang, yaitu pemula, intermediate, ataupun expert. Oke? Saat kalian baru mulai mencintai ikan atau pengen tahu ikan, gue suggest kalian untuk beli ikan yang dalam tanda kutip bisa lu bawa pulang gampang. Contoh ikan yang gampang banget dibawa pulang itu ada ikan seperti cupang, karena itu adalah satu akuarium satu ikan. Atau yang lebih tahan ya, karena lendirnya mungkin lebih banyak. Kalau di ikan air laut itu ada Nemo jenisnya. Kalau ikan air tawar mungkin bisa coba Molly yang lebih tahan banyak pH change, siklit.
ya, kayak lemon ataupun tipe-tipe yang lain seperti ini, ataupun juga mungkin kayak guppy, walaupun sedikit lebih susah mungkin lebih bisa dipakai ya. Jadi teman-teman yang mau coba rekomendasi itu di air tawar ada 3 barang ini, air laut ada ikan Nemo ya. Nah, untuk intermediate itu kalian bisa cari ikan-ikan yang mungkin juga sifatnya soliter ataupun sendirian seperti arwana. Bukan ngomongin gak susah, tapi ikan arwana yang satu sendirian itu lebih gampang daripada yang mungkin arwana yang 9 biji di satu akuarium. Nanti gue akan jelasin kenapa. Mungkin juga kalian bisa beli ikan-ikan kalau di air laut itu mungkin kayak tipenya kayak botana, yang mungkin juga nggak usah terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak juga gampang swing dia. Di air tawar lagi, mungkin kalau yang kayak pacu mungkin kayak dia lebih besar, gampang mudah besar, ataupun ya sekali lagi ya ikan tipe jenis cichlid itu selalu gampang ya. Kalau ikan pleko itu ada yang gampang, ada yang susah. Pleko yang gampang itu seperti ikan sapu-sapu kalau kita bilangnya di Indonesia, yang udah terbiasa dengan kondisi alam yang bergonta-ganti dan luar biasa kuat ya. Tapi juga ada pleko yang sultan yang lebih susah. Dan kalau expert itu biasa kita ngomongnya komunal, ikan-ikan yang bercampur antara si alam seperti aquascape dan ikan ataupun yang lainnya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya baru mulai, gue suggest lu mulai aja beli yang pemula tadi yang gue kasih tahu, oke? Nah, untuk yang di pemula itu ada beberapa tipe akuarium ya. Jadi gue kasih tahu kalian ada akuarium dan namanya soliter. Soliter itu artinya satu kotak berisi satu ikan. Itu artinya soliter. Saja satu ikan, satu akuarium atau satu kotak. Biasa dipakai kayak buat ikan cupang atau yang lebih mahal lagi di arwana ataupun di cana. Nah, ini juga cana tuh lebih gampang daripada arwana pastinya, oke? Habis itu ada medium, itu yang kayak kita ngomongin yang namanya top filter, dan pasti yang udah mulai mengarah ke expert pasti mainnya di bottom atau some filter ya. Oke, nah kita ngomongin yang di soliter dulu nih, oke? Pros and cons dari memiliki akuarium yang menggunakan soliter. Prosnya adalah kalau kalian beli soliter itu satu akuarium satu ikan ya. Jadi satu akuarium isinya cuma satu ikan kayak gini. Prosnya apa sih? Kenapa sih gue men-suggest lu untuk mempunyai ikan akuarium kayak gini? Karena prosnya adalah kalian tidak perlu pusing yang namanya kontaminasi. Jadi saat lu beli ikan di pasar ataupun ikan di toko orang, itu tuh sebenarnya semua ikan itu bisa membawa yang namanya patogen. Atau kan membawa bakteri, atau bisa aja memiliki parasit. Itu yang paling sering terjadi di ikan alam kayak kita punya air laut ya. Nah, jadi kalau misalnya lu beli satu ikan satu akuarium, kontaminasi itu biasanya tidak menyebar. Jadi kalau lu beli ikannya sehat, asal dia memang lu lihatnya sehat, makannya juga sehat, saat lu masukin di satu akuarium biasanya dia bisa bertahan. Nomor satu, kelebihan dari yang namanya soliter adalah kontaminasi kecil. Kontaminasi kecil. Kedua, karena biasa dengan satu ekor akuarium di satu ekor ikan, satu ekor ikan di satu ekor akuarium, di satu akuarium maksudnya. Biasa kadar DO ataupun oksigen lebih tinggi. Karena kadar delivery oksigen lebih tinggi, jadi biasa ikan itu lebih mudah bernafas di sana. Dan satu ikan itu biasanya tidak ada kenaikan terlalu tinggi di amonia. Karena makannya sedikit, jadi lu bisa nunggu sampai airnya tuh settle, nitrogennya terganti, dan pastinya amonia lebih rendah. Jadi ini adalah tipe yang paling gampang saat lu punya ikan soliter. Nah, kalau lu udah mau naik dari soliter ke ikan-ikan yang lebih besar, itu lu bisa menggunakan namanya top filter. Top filter tuh sama biasa di akuarium begini, lu bisa pakai atasnya tuh ada kayak top filter, biasa dibagi 3. 1 mekanis, 2 itu biologis, 3 ini biasa buat UV atau air turun ya. Biasa dengan lu pakai kayak begini tuh dia kasih pompa power head di dalamnya buat ditarik ke atas ya. Ini standar kedua untuk penggunaan akuarium soliter ya. Jadi biasa ikan yang kayak gini bisa kalian kasih kayak cana ataupun juga kayak ikan kayak arwana. Keuntungannya sekali lagi bukannya lebih mudah, tapi nomor satu kontaminasinya lebih kecil pastinya. Ya, jadi kalau lu beli ikan satu arwana buat satu akuarium, biasa resiko arwana itu mati atau terkena penyakit yang lain tuh lebih sulit. Nah, kecuali lu kasih pakannya nanti yang nggak benar dan yang lain itu nanti kita akan bahas di tempat yang lain, oke?
DO lebih tinggi dan pasti ammonia spike juga lebih rendah ya. Karena saat itu lu kasih makannya kan sangat beraturan dengan posisi akuarium. Oke, jadi dari dua ini adalah tipe awal dari akuarium yang kalian bisa punya dengan tipe ikan satu. Jadi ini menurut gua kalau misalnya kalian belum ngerti cara, cuman pingin main ikan dan belum sampai di fase sampai memahami ikan, gua rasa dua ini cocok buat ikan pemula ya. Jadi ini kalian bisa cari mekanis itu artinya apa? Mekanis itu lu bisa cari produk seperti kayak kapas. Itu dia untuk tugasnya menyaring kotoran sehingga akuarium lu jauh kelihatan lebih bersih dan memang juga lebih bersih karena lu tinggal ganti atau buang kapasnya dan ganti. Terus kalian ada media biologis. Media biologis itu pasti buat kehidupan bakteri yang lebih banyak. Jadi kalian bisa taruh ini di sini karena di akuarium itu nggak punya pori-pori. Jadi akuarium nggak punya pori-pori sehingga dia mau tidak mau media biologis ini hinggapnya cuma bisa di tempat seperti media biologis. Dan yang terakhir itu bisa pakai UV untuk memastikan air lu clear dari phytoplankton, di mana air lu nggak hijau, air lu tidak kelihatan clean dan bersih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini hal pertama saat lu punya akuarium, ini barang yang bisa kalian cari ya. Jadi mekanis nanti bisa dikasih contoh aja. Bentuk-bentuknya yang ada di kita tuh apa, oke? Nah, kadang-kadang mungkin kalau misalnya untuk expert itu, mungkin yang di expert itu minimal banget dia pasti punya satu akuarium dengan sump filter ya. Sump filter itu biasa rata-rata di minimal banget itu dibagi 3 atau 4. Jadi biasa di sini tuh power head ya. Ini biasa buat yang namanya expert itu sebenarnya karena lu punya community ya. Jadi ikan yang di dalam satu itu nggak satu. Sebenarnya kalau saat lu gue expert dong, berarti kan gue punya ikan ada 12 atau 14 biji. Nah, sebenarnya udah expert. Expert itu kan bukan berarti mahal ya. Expert berarti artinya lu bisa menjaga ikan dengan baik. Nah, tapi gue akan kasih tau lu bagaimana cara bikin lebih proper lagi. Nanti di habis ini kita ngomongin dengan cara karantina, oke? Nah, cuman kalau di expert itu lu harus punya power head. Ya, power head biasanya nanti masuk ke atas. Gimana caranya tergantung mau mushroom di koki bisa pakai mushroom. Kalau misalnya lu predator bisa pakai trickle filter atau yang lain. Pokoknya ada power head satu, pompa. Habis itu ini biasa biologis. Ini biologis. Ini biasa area mekanis. Ini bisa lagi biologis lagi. Atau kalau lu nggak suka, lu bisa cuman biologisnya satu, ini atau mekanis juga. Jadi mekanis yang ini biasa pakainya filter mat. Jadi gue ulang, jadi saat ini air biasa naiknya kayak gini, kurang lebih kayak gitu, terus ada air turun. Turunan pertama itu biasa saringan itu pasti harus disaring. Kotoran air itu harus disaring. Lu akan keluar namanya mekanis. Sorry, tulisan gue tuh jelek banget ya. Jadi kalau mau ngomong nanti mungkin pakai video ya. Jadi ini ada mekanis, ini ada kapas. Kapas habis itu biasa dia naik turun, bisa naik turun ataupun atas bawah terserah. Pokoknya biasa tuh ada kayak naik turun begini. Ya kayak sekatan, itu masuk ke biologis. Biologis itu media bakteri, kalian bisa cek. Media bakteri banyak, media bakteri ada yang dari yang paling murah sama yang paling mahal. Kalian bisa pilih sendiri, sama aja kegunaannya, bedanya cuma SSA-nya doang. Kalau kalian cari yang kayak nggak salah kita 30.000 pun juga jual ya. Jadi 1 liter yang 30.000 juga jual seperti Vivaria Bioring. Lo mau pakai yang 50.000 juga kita ada Vivaria Bioball, ada lagi Biocolumn, ada lagi Neomedia dan so on. Jadi kalian bisa cari yang 30.000 pun masih sangat-sangat bagus buat lo kalian pakai kok sebenarnya. Oke, habis itu bisa mekanis yang ditaruh di sini biasa rata-rata orang kalau pakai koki pakai filter mat. Orang bilang jet mat ataupun filter mat sekarang. Bedanya apa sih? Nanti mungkin lu ambil aja kebahasan gue yang dulu ada tuh kayak kemarin filter mat atau jet mat yang mungkin dikasih lihat videonya aja. Nah, itu lebih kayak buat lama karena filter mat itu bisa lu semprot. Jadi kalau orang tuh dulu siapin filter mat tuh karena dia pikir itu bisa ngganin kapas. Sebenarnya actually nggak bisa. Karena kapas itu punya mikron ataupun size yang lebih kecil sehingga dia menyaring lebih banyak dibandingkan filter mat ataupun jet mat. Ya, habis itu ketiga ada biologis. Sekali lagi ada seperti yang tadi gue bilang dan power head. Oke. Power head itu biasa sih kita rekomendasinya berapa sih? Kalau di akuarium biasa kita rekomendasi 10 kali turnover. Tawar sama laut itu sama. Nah, kalau di laut bisa sampai 15. Kadang, cuman 10 kali turnover. 10 turnover misalnya cara ngitung turnover seperti apa? Nah, ini mungkin yang teman-teman nanti akan tanyakan, turnover itu hitungnya seperti apa? Turnover itu hitungannya adalah volume. Oke. Misalnya volumenya itu gimana sih? Anggap ini 1, ini 2 ya, guys.
Oke, jadi satu bisa volumenya nih akuarium lu 60 cm nih. Dikali tinggi 60, lebar 60 ya. Jadi lu punya berapa nih? Jadi ada 216.000. Oke, biasa nih langsung lu bagi 1.000 ya. Jadi keluar namanya 216 liter ya. Oke, kalau lu punya 120 kali 50 kali 50, lu punya 300 1.000 tinggal bagi 1.000. Jadi lu punya ini 216 liter. Habis itu biasa lu hitung bawahnya. Misalnya sumnya sama, mungkin sumnya yang pertama ini begini, ini yang kedua. Saya 60 kali 40 kali 40 simpelnya. Jadi lu punya yang namanya 60 kali 40 kali 40 itu 96.000. Habis itu lu bagi 1.000 ya. Jadi 96 liter. Jadi total volume atas dan bawah itu jadinya 216 plus 96. 312 liter. Jadi kalau misalnya lu pakai 312 liter, misal lu mau kali 10 turnover, berarti lu minimum menggunakan pompa 3000 liter. Nah, nanti kedepannya gue akan bahas lagi namanya bedanya flow sama arus ya. Maksudnya arus dan turnover itu beda sebenarnya. Oke, jadi kenceng, oh kalau ini kegedean dong nanti kan gue mabok. Bisa, kalau misalnya terlalu kenceng kan mabok bener. Jadi karena itu flow dan arus itu beda total. Nanti gue akan ajarin lagi di sesi habis ini ya, kayak mengenai yang namanya flow sama arus ya. Jadi ini cara menghitung volume akuarium yang benar itu kayak gini. Habis itu kalau lu mau pakai pompanya, lu bisa pakai kayak gini. Nah kalau lu mau pakai ini 10 kali turnover bisa nggak? Bisa, tapi flow turunnya yang harus lu atur ya. Ya jadi nggak boleh kenceng banget. Jadi biasa kalau ini kan cuma 200. Bayangkan kalau lu pakai top filter, berarti kan lu punya pros itu tidak menggunakan pompa yang besar. Lebih irit. Ini tuh 2 lebih irit. Pro-nya 2 ini apa sih? Irit. Ini boros. Itu aja, udah. Makin lu gede, makin boros. Ini prosnya irit. Jadi contoh, ini pasti lebih irit daripada ini. Karena kalau lu pakai 1,20 meter kali 60, misalnya 72 dikali 6. 72 dikali 6 itu 2 kali 6, 12. Ya, misalnya ini contoh nih, kalian punya 120, 60, 60 atau cuman 60, 60, 60 nih. Cuma ada 216 liter. Jadi yang ini butuh 3000 liter lebih, sedangkan ini cuma butuh 2000 LPH. Oke, ini cara ngitung lah sebenarnya. 2000 LPH di tank 1 meter 20, 60, 60 cukup kok sebenarnya. Contoh ya maksud gue, jadi top filter. Nah, problem top filter biasa tuh sekatannya. Jadi kalau misalnya lu mau pakai pompa yang besar, power head yang besar, pastikan sekatannya antara chamber ke chamber itu besar. Jadi kalau chamber ke chamber itu sekatannya kecil, sekatan itu maksudnya ini ya, lubang buat muter ke atasnya ini kecil, dia pasti akan flow-nya makin kecil. Jadi pastikan ini kacanya lu lebar, lebih lebar gitu. Jadi ini juga lebih lebar sehingga pas turun air dia juga gede. Nah bolongan ini juga nanti penting. Jadi kalau turunan air itu misalnya, ingat 1 in itu misalnya cuma bisa berapa ribu liter per jam. 2 in itu cuma bisa berapa liter. Jadi lu kalau misalnya mau biar lebih pasti, itu ininya lubang ujungnya aja digedein. Jadi otomatis lu bisa pakai pompa yang jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya orang tanya, gimana cara top filter terus pakai pompa gede? Gampang. Tinggal lu sekatannya aja lu gedein dan buangan turunnya lu sesuai gitu. Karena kalau misalnya ininya kecil ya nggak bisa lewat. Lu mau pakai top filter 1 meter 20, 60, 60 mau pakai 6.000 liter per jam juga bisa. Mau pakai 10.000 liter per jam pun juga bisa. Buat apa? Itu pertanyaannya dulu ya. Buat apa? Cuma kalau bisa nggak? Bisa. Mau dibikin kayak 60-60 ini pakai 10.000 liter per jam juga bisa. Paling cuma airnya turunnya ke sana ngawur. Gitu. Jadi ini mengandalkan pure gravitasi. Ini ke bawahnya, kalau ini balik pompanya itu malah non gravitasi. Jadi dia gravitasinya lebih ke turun air ke sini ya gravitasi, tapi tendangannya tetap nggak gravitasi. Sama aja lah, plus minus caranya akan kurang lebih sama. Oke, jadi dari ini lu udah tahu nih keuntungan menggunakan tank kecil dan ini yang namanya komunal. Cara ngitung standarnya, punya pompanya berapa, media berapa banyak. Ingat yang namanya media biologis, soalnya juga tanya lagi. Kedua pasti pertanyaannya dari pompa kan. Habis itu tanya apa? Media. Kebutuhan media itu sama. Media itu tergantung dari berapa banyak ikan lu. Karena ngomong lagi namanya biolot. Oke, kita. Jadi gua akan ngomongin tadi udah di pompa. Pompa udah centang ya.
Kebutuhan kedua itu pasti ngomongin media biologis ya. Ini bahas ini tuh sebenarnya tuh gue bosen tau. Ini kita bahas dari udah 7 tahun, 8 tahun gitu, dan sampai detik ini masih aja ngomongin media biologis. Saya bosan sekali gue. Cuman ya udahlah. Oke. Kita ngomongin media biologis. Media biologis itu terpecah menjadi berbeda-beda. Kalau orang sekarang bilangnya ada namanya premium sama non premium. Sebenarnya enggak sih, enggak ada yang sebenarnya namanya realita premium atau non premium. Sebenarnya cuma ada bedanya, research-nya beda aja, SSA-nya beda. Tapi intisari dari media biologis itu adalah menyaring biolot. Ini penting nih. Apa sih biolot? Biolot itu adalah sampah yang terjadi di dalam akuarium ya. Jadi sampah protein yang sudah terjadi misalnya berubah menjadi amonia atau ekses protein ataupun waste ya. Jadi ada amonia, habis itu misalnya ekses protein atau ekses waste ya. Ini semua membutuhkan bakteri untuk mengolah ini semua dari sisa proteinnya apa. Karena lu kalau misalnya ngomongin biolot itu apa, media biologis itu sebenarnya kayak apa sih? Kalau buat orang-orang yang pertama kali main akuarium, ini kayak septic tank di rumah sebenarnya. Jadi lu kan berak nih atau lu kencing nih, lu harus ada tempat yang lu pusatkan di satu titik, ini ngarah ke sana semua. Dan biasanya kalau misalnya lu bangun rumah itu pasti nge-starter, kasih yang namanya bakteri buat ngurai. Ngurai itu apa sih? Jadi sampah itu dimakanin jadi terbuang jadi gas. Oke, jadi nitrogen cycle itu nggak lebih dari namanya gas exchange. Jadi sampah jadi gas. Oke, kayak misalnya orang bilang kayak kalau lu punya sapi beraknya bisa jadi gas. Ya kan? Nah, gas itu bisa buat bakar sesuatu. Nah, kenapa bisa gas? Ya ini. Dia ada yang ngolah itu namanya bakteri. Oke, jadi media biologis tuh ngomongin yang namanya biolot. Biolot itu terbuat dari macam-macam. Nah, jadi cara ngukur biolot simpelnya adalah amonia misalnya, karena lu pasti lebih takut ke sini. Amonia itu lebih ngomongin, gua ngomong pakai ini aja lah, NH3 atau NH4. Ini total amonia, satu amonium, satu amonia. Lu bisa cek pakai amonia. Habis itu nitrit itu NO3. NO2 ya? Nitrat itu NO3 ya? NO3 ya bener. Oke. Jadi lu akan ngomongin amonia, nitrit, dan nitrat. Oke, ini waste sebenarnya. Semua ini waste, walaupun ini yang paling santai. Ini nanti akan jadi makanannya si lumut ya. Itu nanti kita akan ngomong lagi ke depannya. Alright. Oke, jadi ngomongin biolot itu simpelnya adalah lu harus ngecek. Kalau misal amonianya ada, berarti ada sesuatu yang tertinggal. Berarti media lu nggak kuat nih. Kalau misalnya ada nitrit, apalagi di awal akuarium lu mulai, 1 minggu, 2 minggu pertama akuarium lu mulai, itu orang bilang yang namanya new tank syndrome. Sebenarnya new tank syndrome tuh lebih kayak lu memiliki nitrit, habis dari amonia ke nitrit. Jadi ikan lu tuh biasa napasnya kurang bisa, banyak penyakit yang terjadi, atau ikan lu lebih gampang mati di awal-awal. Air terbukti, awal air baru karena biasa ada yang namanya nitrit ya. Ini nggak kelihatan, air lu bening tapi mati kan gitu. Ini amonia, abis amonia nitrit biasa modar dia. Nah, jadi kalau misalnya nanti lu punya biolot ini ternyata naik ataupun sampahnya naik, misalnya contoh air lu tidak lebih kuning atau berbusa, itu juga contoh kayak melihat adanya tidak balance antara si protein dengan si bakteri dan so on. Kalian bisa menambahkan yang namanya media biologis. Jadi media biologis itu sifatnya apa sih bedanya non-pre sama premium? Ini menurut gue harus dibahas. Non-premium adalah ngasih tahu lu bahwa produk bakteri itu, media biologis tersebut tidak memiliki SSA yang besar. Oke. SSA atau apa sih? Total surface area. Artinya bolongan-bolongan yang ada di dalam media lu itu tidak banyak, tidak sebanyak dengan premium. Maksudnya apa sih? 1 liter non-premium itu bisa memiliki SSA 700 gitu atau 300. Premium bisa punya 3000. Berarti sebenarnya 1 liternya dia sama dengan 0,1. Kalau misalnya bedanya 300 SSA dengan 3000 ya. Bedanya kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya artinya premium tuh kalau lu beli 1 ini sama dengan lu beli 10 ini. Itu mengartikan ini premium gitu. Jadi kalau itu basicnya dari riset. Gimana sih tahu SSA? Nah, ini yang paling penting. SSA itu tidak bisa hanya di-define dari kitanya sendiri. Tapi namanya nilai SSA itu harus ada namanya pressure testnya.
Oke, jadi biasa tuh yang namanya perusahaan di Amerika ataupun perusahaan di luar itu akan ngasih yang namanya tesnya lah gitu, pressure test. Nah, kalian tuh bisa lihat dari websitenya. Contohnya misalnya kita bilang non-premium kita banyak nggak? Banyak. Barang dari China semua nggak? Iya, memang kayak gitu sih. Most of my China product itu nggak ada risetnya gitu. Jadi misalnya kayak lu tanya gue nih, Vivaria Bioring itu SSA-nya misalnya dia bilangnya berapa ya? 400 misalnya gitu. Itu memang klaimnya pabriknya. Kalau lu tanya ke gue, gimana lu tahu? Gue nggak tahu bro. Gitu. Gue nggak tahu gitu. Memang klaim pabriknya 400 gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak Marine Pure ataupun kayak media tuh dia ada risetnya. Jadi kalian bisa lihat www.aquario.co.kr, dia ada pressure testnya di situ, ada ngasih tahu lu jumlah SSA-nya berapa. Karena itu semua ada risetnya lah, sampai ngasih tahu grafisnya. Jadi kalau lu bikin tahu kayak produk yang mahal itu biasa memiliki specification. Nah, biasa spesifikasinya dikasih tahu ke lu gitu. Cuma kalau misalnya lu mahal tapi nggak ada spesifikasinya, ya berarti biasa maybe not premium gitu. Oke, nah jadi sebelum gua tutup, cara ngitung ini nggak ada caranya. Caranya cuma satu, ngitungnya by test kit. Sekali lagi test kit itu penting. Jadi kalau kalian ingin tahu kayak posisi biologis lu tuh butuh berapa banyak, test kit. Jadi kalau misalnya lu udah punya media biologis 5 liter gitu di akuarium lu atau 1 liter di akuarium lu, tapi amonia nggak naik ya nggak ada masalah berarti. Lu nggak harus keep on adding ya intinya. Jadi tes ya. Itu aja yang gue mungkin bisa bahas sedikit mengenai yang namanya media yang kalian butuhkan. Dan sekali lagi situ banyak range. Kalau kalian nggak ada budget, non premium is okay, just buy a little more gitu. Maksud gue nggak harus begitu juga sih caranya gitu. Cuman intinya adalah ini caranya kurang lebih cara ngitungin bagaimana cara mendapatkan akuarium pertama lu dan tipikal soliter dan non soliter. Nah, kedepannya di video kedua gue akan lebih bahas mengenai karantina akuarium ataupun karantina ikan yang benar dan bagaimana caranya ngekarantina ikan yang komunal seperti ini. Karena pastinya teman-teman nggak tahu. Jadi gue akan bahas kedua ini aklimasi, habis itu gue bahas lagi karantina. Oke, see you soon di next video ya guys. Take care.